Rataan hitung. Pada video ini kita akan belajar bagaimana cara mencari rataan hitung. Yang dimaksud dengan rataan hitung di sini adalah arithmetic mean. Karena rataan hitung sendiri ada 3, yaitu geometrik, aritmatik, dan harmonik. Nah, yang kita pelajari di sini adalah arithmetic mean. Rataan hitung ada 2 jenis data yang dapat kita lakukan, yaitu pada data tunggal dan data berkelompok. Nah, sekarang kita akan pelajari rataan hitung pada data tunggal. Ada 3 bentuk rataan hitung pada data tunggal. Bentuk pertama adalah jika diketahui data X1, X2, X3 sampai Xn, rataan hitung data tersebut adalah, jadi rataan hitungnya dapat dicari dengan menjumlahkan X1 tambah X2 tambah X3 tambah dan seterusnya sampai Xn. Kemudian kita bagi dengan banyaknya datum. Atau sama dengan sigma X per N. Contoh, diketahui data nilai peserta didik sebagai berikut. Jadi ada datanya 9977778998. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 datum. Berapakah nilai rata-rata dari data tersebut? Sesuai dengan formulasinya, rataan hitung dapat dicari dengan menggunakan rumus X bar sama dengan sigma X per N. Jadi sama dengan 9 ditambah 9 ditambah 7 ditambah 7 ditambah 7 ditambah 7 ditambah 8 ditambah 9 ditambah 9 ditambah 8 per jumlah datumnya, yaitu 10 per 10. Maka sama dengan 80 per 10 atau sama dengan 8. Jadi untuk mencari rataan hitung ini tidak perlu mengurutkan, langsung saja dijumlahkan. Jadi X bar atau rataan hitungnya sama dengan 8. Bentuk 2, jika diketahui data X1, X2, X3 sampai Xn mempunyai frekuensi F1, F2, F3 sampai Fn, rataan hitung data tersebut adalah, jadi X bar sama dengan F1 kali X1 ditambah F2 kali X2 ditambah F3 kali X3 ditambah dan seterusnya ditambah Fn kali Xn per sigma F, atau sama dengan sigma F kali X per N atau jumlah datum. Contoh, diketahui data nilai peserta didik sebagai berikut. Nah, biasanya lebih mudah dikemas dalam bentuk tabel. Di sini nilai 7 ada 4, 8 ada 2, 9 ada 4. Maka untuk menjawab rataan hitung pada bentuk seperti ini, terlebih dahulu tabelnya dimodifikasi menjadi seperti berikut. Nah, sehingga kita membuat satu kolom lagi, yaitu F kali X. Di sini 7 kali 4, 28, 8 kali 2, 16, 9 kali 4, 36. Kemudian kita jumlahkan sehingga didapatlah sigma F kali X-nya sama dengan 80, dan sigma F atau jumlah datumnya N sama dengan 10. Sehingga rataan hitungnya X bar sama dengan sigma F kali X per N, sama dengan 80 per 10 sama dengan 8. Bentuk 3, jika diketahui data F1 mempunyai rataan M1, F2 mempunyai rataan M2, F3 mempunyai rataan M3, dan Fn mempunyai rataan Mn, rataan hitung data tersebut adalah, nah di sini rataan setiap kelompoknya diketahui, maka yang ditanyakan dalam hal ini adalah rataan gabungan. Rataan hitung seperti ini dapat dicari dengan rumus X bar sama dengan F1 kali M1 ditambah F2 kali M2 ditambah F3 kali M3 ditambah dan seterusnya ditambah Fn kali Mn per sigma F, atau sama juga dengan sigma F kali M per N atau jumlah datumnya. Contoh, diketahui nilai rata-rata 30 peserta didik adalah 9, 20 peserta didik adalah 7, dan 10 peserta didik adalah 8. Tentukan nilai rata-rata gabungan dari ketiga kelompok tersebut. Dengan menggunakan formulasi di atas, maka rataan hitungnya dapat dicari
X bar atau rataan hitungnya sama dengan 30 kali 9 ditambah 20 kali 7 ditambah 10 kali 8 per. Di sini frekuensinya adalah 30, 20, dan 10. Sama dengan 270 ditambah 140 ditambah 160 per 60, atau sama dengan 490 per 60 sama dengan 8,17. Pada data berkelompok, untuk mencari rataan hitung dapat dilakukan dengan 3 metode, yaitu metode biasa, metode simpangan rata-rata, dan metode pengkodean. Nah, sekarang kita akan menggunakan metode biasa. Rataan hitung dengan menggunakan metode biasa, formulasinya adalah X bar sama dengan sigma Fi kali Xi per sigma Fi. Jadi Fi ini adalah frekuensi data ke I, sedangkan Xi adalah nilai tengah. Nilai tengah seperti yang telah kita pelajari dapat dicari dengan menjumlahkan batas bawah dan batas atas kemudian dibagi 2. Nah, untuk lebih jelasnya perhatikan contoh berikut. Hitung rata-rata pada tabel di bawah ini. Jadi di sini ada rentang nilai 0 sampai 2, 4, 3 sampai 5 itu ada 2, 6 sampai 8 ada 3, 9 sampai 11 ada 1. Nah, untuk menggunakan metode biasa, maka tabelnya dapat dimodifikasi terlebih dahulu, yaitu dengan mencari nilai tengahnya, yaitu di sini 0 ditambah 2, kemudian dibagi 2, 1. 3 ditambah 8 dibagi 2, 4. 6 ditambah 8, kemudian dibagi 2, 7. 9 ditambah 11, kemudian dibagi 2, 10. Nah, kemudian karena di sini adalah sigma Fi kali Xi, maka kita harus mencari dulu perkalian Fi dan Xi-nya. Di sini 4 kali 1, 4. 2 kali 4, 8. 3 kali 7, 21, 1 kali 10, 10. Sehingga sigma Fi kali Xi-nya yaitu jumlah dari 4 ditambah 8 ditambah 21 ditambah 10 sama dengan 43. Sedangkan sigma Fi yaitu jumlah frekuensinya 4 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 1 sama dengan 10. Sehingga rataan hitung pada data berkelompok dengan menggunakan metode biasa ini adalah 43 dibagi 10 sama dengan 4,3. Nah, sekarang kita akan mencari rataan hitung dengan menggunakan metode yang kedua, yaitu simpangan rata-rata. Pada metode kedua ini, rataan hitung dapat dicari dengan rumus X bar sama dengan XS bar ditambah sigma Fi kali Di per sigma Fi. XS bar adalah rata-rata sementara. Rata-rata sementara ini dapat kita tentukan dengan mengacu pada kelas median atau kelas modus. Sedangkan Di atau simpangan rata-ratanya dapat dicari dengan rumus Di sama dengan Xi dikurang Xs. Jadi nilai tengah data ke I dikurang rata-rata sementara yang kita tetapkan. Untuk lebih jelasnya perhatikan contoh. Hitung rata-rata pada tabel di bawah ini. Nah, jadi kita masih menggunakan tabel yang dalam contoh metode pertama untuk membandingkan apakah hasilnya sama. Seperti biasa, maka tabel ini terlebih dahulu dimodifikasi menjadi bentuk seperti ini dengan menambahkan satu kolom, yaitu kolom kelas untuk data ke I, yaitu nilai tengah. Jadi kita tambahkan dengan satu kolom, yaitu untuk nilai tengahnya. Di sini 0 tambah 2 dibagi 2, 1, 3 tambah 5 dibagi 2, 4, 6 tambah 8 dibagi 2, 7, dan 9 ditambah 11 dibagi 2, 10. Nah, kita tetapkan terlebih dahulu rata-rata sementara. Dalam hal ini kita coba menggunakan rata-rata sementaranya pada Xi-nya yaitu 7. Nah, karena di sini Di sama dengan Xi dikurang
XS bar, maka kita tambah lagi beberapa kolom untuk mencari DI. DI adalah di sini XI-nya 1 dikurang 7 negatif 6, 4 dikurang 7 negatif 3, 7 dikurang 7 0, dan 10 dikurang 7 3. Nah, karena di sini FI kali DI, maka FI kali DI sama dengan kolom yang terakhir di sini adalah 4 kali negatif 6, negatif 24, 2 kali negatif 3, negatif 6, 3 kali 0, 0, 1 kali 3, 3. Karena di sini kita jumlahkan, maka setelah dijumlahkan hasilnya negatif 24 tambah negatif 6, negatif 30, tambah 0, negatif 30, tambah 3, negatif 27. Kemudian di sini adalah sigma FI-nya, maka kita jumlahkan juga 4 ditambah 2, 6 ditambah 3, 9 ditambah 1, 10. Karena simpangan rata-ratanya tadi 7, maka sesuai dengan formulasinya, bahwa X bar sama dengan XS bar ditambah sigma FI kali DI dibagi sigma FI sama dengan 7, yaitu XS-nya atau rata-rata sementaranya adalah 7, ditambah negatif 27 dibagi 10. Jadi sama dengan 7, negatif 27 dibagi 10 adalah negatif 2,7. Jadi 7 dikurang 2,7 sama dengan 4,3. Ternyata sama hasilnya dengan menggunakan metode yang pertama. Bedanya adalah di sini sigma FI kali XI-nya menjadi sangat kecil sekali. Bahkan di sini negatif 27. Nah, seperti yang telah dikemukakan tadi bahwa sebenarnya XS-nya dapat digunakan pada kelas median atau kelas modus. Karena di sini kelas modusnya yaitu 4. Sebenarnya bisa saja kita tetapkan XS-nya 4 atau kelas median yaitu di antara 2 dan 3. Tetapi kalau kita gunakan yang ini pun hasilnya tetap sama. Nah, sekarang kita akan mencari rata-rata hitung pada data berkelompok dengan menggunakan metode yang ketiga, yaitu metode pengkodean. Sebenarnya hampir sama dengan metode yang kedua, cuma bedanya di sini melibatkan panjang kelas. Formulasinya adalah X bar sama dengan XS bar ditambah sigma FI kali UI dibagi sigma FI dikali panjang kelas. Karena UI sendiri adalah XI dikurang XS bar dibagi panjang kelas. Nah, untuk lebih jelasnya perhatikan contoh. Hitung rata-rata pada tabel di bawah ini. Kita masih menggunakan contoh soal yang terdapat pada metode 1 dan 2 untuk membandingkan hasilnya apakah sama dengan metode yang ketiga. Sama seperti tadi, maka tabel ini terlebih dahulu dimodifikasi dengan menambahkan satu kolom, yaitu kolom untuk nilai tengah. 0 tambah 2 bagi 2, 1, 3 tambah 5 bagi 2, 4, 6 tambah 8 bagi 2, 7, dan 9 ditambah 11 bagi 2, 10. Nah, karena di sini melibatkan nilai rata-rata sementara, sama seperti tadi, kita tetapkan nilai rata-rata sementaranya adalah 7. Kemudian kita kurangkan dengan nilai tengah data ke I. Setelah itu dibagi dengan panjang kelas. Panjang kelasnya di sini adalah 0 sampai 2, maka 2 dikurang 0 sama dengan 2 ditambah 1, 3. Atau 5 dikurang 3 sama dengan 2 ditambah 1, 3. Jadi panjang kelasnya adalah 3. Ingat ya, panjang kelasnya itu dari tepi bawah sampai tepi atas kelas. Jadi panjang kelasnya di sini adalah 3, maka UI-nya sama dengan 1 dikurang 7, negatif 6, kemudian dibagi 3, negatif 2. 4 dikurang 7, negatif 3, dibagi 3, negatif 1. Kemudian 7 dikurang 7, 0, dibagi 3, 0. 10 dikurang 7, 3, dibagi 3, 1.
Nah, kemudian kita mengalikan di sini FI kali UI berarti 4 dikali negatif 2, negatif 8, 2 dikali negatif 1, negatif 2, 3 dikali 0, 0, 1 dikali 1, 1. Nah, kemudian kita jumlahkan, karena di sini melibatkan sigma FI kali UI, artinya jumlah dari kolom yang terakhir ini. Min 8 ditambah min 2, min 10, ditambah 0, 10, ditambah 1, min 9. Jadi jumlah pada kolom terakhir ini adalah negatif 9. Sedangkan jumlah frekuensinya berarti 4 ditambah 2, 6, ditambah 3, 9, ditambah 1, 10. Sehingga hasilnya adalah, karena formulasinya adalah X bar sama dengan XS, jadi XS-nya adalah 7, kemudian ditambah dengan sigma FI kali UI, kemudian dibagi dengan sigma FI. Jadi sama dengan 7 ditambah negatif 9 dibagi 10, kemudian dikali panjang kelas. Jadi panjang kelasnya tadi 3, maka sama dengan 7 dikurang, karena di sini negatif 9 dibagi 10 negatif 0,9. Kemudian dikalikan dengan 3, jadi sama dengan 7 dikurang 2,7 sama dengan 4,3.